salam hari Minggu. Tepuk salam hari Minggunya begini, kakak kasih contoh ya. Ketika kakak tanya, apa kabar? Hebat, luar biasa, yes, tepuk tangan. Ayo coba kita berdiri dari tempat kita masing-masing, kita ikutin ya gerakannya ya. Ketika kakak tanya, apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa, yes, tepuk tangan. Kita ulangin ya. Apa kabarnya hari ini? Hebat, luar biasa, yes, tepuk tangan. Minggu ini minggu pertama di bulan April 2020, minggunya ujian. Biasanya itu minggu-minggu kita ujian nasional, ujian kenaikan kelas, jadi sibuk-sibuknya les, bimbel, supaya nanti nilai ujiannya bisa nilai yang terbaik. Tetapi pada saat ini kita belajar dari rumah, mungkin ujiannya juga sebagian ditiadakan atau diundur, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya adik-adik di rumah. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita mau baca satu kisah dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Sudah dibuka Alkitabnya masing-masing? Sudah? Kita baca ya. Adik-adik, pernah nggak kita itu nonton konser idola kita? Nonton penyanyi idola kita atau pemain film idola kita gitu, datang jumpa fans gitu, datang ke Indonesia misalnya. Pasti kita berbondong-bondong gitu, rebut-rebutan beli tiket, nonton di VIP paling depan supaya nanti kalau ketemu bisa di konser itu bisa jabatan tangan atau bisa foto bareng, selfie bareng gitu. Misalnya contohnya nih, kalau ini datang nih ke Indonesia khusus untuk menemuin adik-adik, gimana ekspresinya? Pasti seneng banget gak sih? Seneng dong ya. Ini dia Korea band ya, boy band ya, dari Korea ya, boy band namanya BTS. Kalau ini nyanyi di mana-mana pasti deh sama gerakannya itu langsung kompak. Adik-adik itu pasti terhipnotis, langsung histeris gitu. Histeris gitu kalau lihat boy band kayak gini. Jadi saking ngefansnya, saking senangnya sama ini boy band, cara dia berpakaian, rambut mereka diwarna-warnain pun kalau bisa kita ikutan gitu supaya kita sekeren dia juga gitu. Saking ngefansnya. Begitu juga sama ini nih. Ini penyanyi band juga, girl band, ini namanya Blackpink nih. Aku pernah ikut kegiatan Jambore Anak Nasional, ada acara hiburan. Kalau disuruh nyanyi lagu-lagu rohani gitu, itu gerakannya itu terbatas. Tapi kalau udah diputar lagu-lagu Blackpink itu langsung tuh gerakannya lincah, kompak, semangat gitu. Ya, seperti itu. Ketika penyanyi-penyanyi ini datang ke kita itu pasti kita histeris banget gitu. Seneng banget datang ya, seneng karena mereka itu memang cantik, gerakannya juga menarik, lagunya juga enak. Jadi kita sangat senang gitu kalau nonton konser mereka. Coba lihat euforia para penonton yang di sini nih, ramai sekali. Ada yang bawa-bawa spanduk, ada yang bawa-bawa handphone, atau ada yang bawa buku atau baju untuk nanti mereka bisa tanda tangan nih gitu di baju mereka masing-masing, saking fansnya nih. Ini kalau ini. Nah, kalau yang ini kalian kenal nggak?
Pak Presiden kita, Pak Jokowi, yang turun dari pesawat Republik Indonesia berkunjung ke salah satu negara didampingi sama negarawan lain. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi datang, kita tidak boleh bisa heboh, nggak seheboh tadi yang boy band dan girl band tadi datang. Kalau Pak Jokowi datang itu rapi tuh, ada seragam tentaranya, sigap badannya gitu, tegak gitulah. Kalau seorang negarawan datang berkunjung itu disambutnya pakai karpet merah juga gitu. Ini seperti ini nih penyambutannya nih. Ini penyambutan yang dilakukan manusia yang pada umumnya kepada seseorang yang punya jabatan, yang punya popularitas, yang punya penggemar. Jadi disambut dengan sebegitu meriah gitu. Nah, kalau seorang presiden disambut dengan prajurit yang tegap seperti ini dengan seragam, lalu kalau ada seorang penyanyi terkenal disambut dengan konser yang megah dengan lampu-lampu yang gemerlap. Nah, di zaman dulu kalau seorang raja datang berkunjung ke suatu daerah yang banyak penduduknya, mereka itu naik kuda karena dulu belum ada mobil adik-adik. Jadi mereka naik kuda. Kuda itu adalah hewan yang paling kuat, hewan yang sering digunakan kalau berperang. Jadi kalau ada raja datang pasti menggunakan kuda dengan pakaian yang megah seperti ini contohnya nih, seperti itu. Lain halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu adalah raja dari segala raja. Kenapa kita bilang raja dari segala raja? Karena Tuhan Yesus itu raja yang bisa memberikan kesembuhan. Banyak sekali kisah-kisah di Alkitab yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus itu menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang yang mati. Yesus pernah menghidupkan orang yang mati. Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus melakukan banyak sekali pengajaran. Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Jadi dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika datang bertemu dengan umat di Yerusalem, nanti Yerusalem itu kalau di globe itu ada di benua Eropa adik-adik. Nanti kakak kasih lihat Israel, Palestina, di sini ada Yerusalem. Nah, waktu itu ada di sini. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar nyata pernah datang ke dunia ini, ke daerah di Yerusalem. Di mana dia datang itu hanya dengan pakaian biasa adik-adik, lihat. Dia hanya dengan pakaian putih ya, pakaian biasa saja. Lalu yang dia gunakan, coba lihat ini hewan apa ini? Ini hewan keledai. Keledai itu hewan yang tidak kuat, hewan yang biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar juga, larinya juga tidak kenceng gitu, pelan aja gitu. Tetapi Tuhan Yesus pakai ini datang untuk bertemu dengan umat Tuhan, bangsa Israel di Yerusalem seperti ini. Lalu cara umat menyambut Tuhan Yesus itu ya mereka dengan tari-tarian, lalu melambaikan daun palem. Kalau dulu mungkin belum ada bendera, belum ada handphone, jadi nggak bisa foto-foto selfie seperti itu. Jadi yang mereka lakukan adalah melambaikan daun palem lalu bilang Hosana, Hosana, Raja Daud, seperti itu. Jadi seperti itulah kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita yang tadi kita baca di Alkitab, bagaimana cara Tuhan datang, bagaimana cara umat Tuhan menyambut, di sini kita belajar untuk mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Apa sih teladan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, walaupun dia orang hebat, kan tadi dia adalah raja dari segala raja, tapi dia tidak sombong adik-adik. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang banyak. Tuhan bisa menyembuhkan, tapi tidak semua orang bisa menyembuhkan. Tetapi Tuhan tidak ingin terlihat berbeda dari dia yang hebat dengan orang yang biasa-biasa saja. Jadi dia ingin
uh, Tuhan dapat bertemu langsung, dan umat Tuhan merasa tidak takut, merasa tidak kecil, tidak terhina, atau merasa enggan untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita kalau bertemu dengan Pak Presiden pasti dibatasin, tidak boleh semena-mena untuk menyentuh tangannya, menyentuh kakinya, pegang bajunya gitu, nggak boleh. Pasti udah ada pampampresnya gitu menjaga, membatasi gitu, takut nanti melukai Pak Presiden Jokowi gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak, dia melakukan pertemuannya itu dengan biasa-biasa saja. Jadi orang-orang di sekitarnya pun tidak terlalu heboh untuk bertemu dengan dia gitu. Dari sini kita belajar tidak membeda-bedakan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita dari cerita ini adalah walaupun kita seorang yang mungkin pintar, mungkin orang yang cepat menangkap pelajaran dari guru, tapi kita tidak boleh menganggap teman kita yang tidak terlalu cepat mengerti pelajaran yang diberikan guru itu, kita katain mereka itu bodoh, kamu nggak pintar, lambat, lemot lah, apa gitu. Kita tidak boleh memperkatakan hal itu. Kalau bisa kita membantu mengajarinya, membantu menjelaskan supaya mereka juga bisa mengerti. Ketika ujian pun mereka bisa punya nilai yang baik, itu berkat dari kita. Begitu juga mungkin kita adalah orang yang selalu punya pesona, misalnya kita tuh cantik, kata orang tua kita pasti bilang semua kita tuh cantik, tapi mungkin ada karena kita bisa nyanyi, kita bisa main musik, kita bisa main bola, atau bisa melakukan sesuatu hal yang digemari oleh orang banyak sehingga kita menjadi orang yang terkenal. Nah, ketika kita menjadi orang yang terkenal, kita jangan sombong. Sama seperti tadi penyanyi-penyanyi idola ini, mereka tidak sombong kepada fansnya. Jadi ketika fansnya minta foto, mereka kasih senyuman yang termanis supaya fotonya cakep gitu. Jadi sebagai orang public figure pun nggak boleh sombong, tetap ramah kepada penggemarnya, kasih senyuman yang termanis. Begitu juga kepada mungkin kita orang yang berkecukupan, kita bisa punya pakaian yang bagus, yang bermerek gitu. Kita nggak boleh menganggap orang itu sebelah mata atau tidak mau bergaul dengan mereka. Kita tidak boleh milih-pilih teman. Kita harus berteman dengan siapa saja, adik-adik, maupun dia beda suku dengan kita, berbeda warna kulitnya dengan kita, berbeda agama bahkan sekalipun, kita harus bisa berteman dengan siapa saja, karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita adalah anak-anak Tuhan, maka dari sifat-sifat Tuhan itu harus kita bagikan. Jadi kita terlihat dari perbuatan kita, itulah maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari Minggu ini kita diajari sebagai anak-anak Tuhan yang selalu memberikan kebaikan, memberikan kedamaian. Di mana ada kita, di situ ada kedamaian. Jangan ketika ada kita, orang jadi kesel sama kita karena kita selalu ajak ribut orang, atau kita selalu melakukan sesuatu hal yang orang gak sukai gitu. Sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, membuat orang menjadi senang dengan kita, membuat orang menjadi bangga dengan kita. Oh, ternyata begini ya jadi anak Tuhan. Oh, ternyata Kristen itu anaknya baik-baik, anaknya mau menolong, anaknya mau berbagi, anaknya penuh sukacita. Nah, mari adik-adik kita melakukan sifat-sifat yang telah Tuhan ajarkan kepada kita dimanapun kita berada. Semoga firman ini memberkati kita semua. Mari kita akhiri dengan lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.